Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas materi pada metode numerik, yakni mengenai hampiran fungsi. Pada materi ini kalian pasti akan menjumpai beberapa metode untuk mencari kurva atau fungsi berdasarkan sebaran titik suatu data. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode linearisasi fungsi eksponen. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara mempermudah perhitungan dalam mencari hampiran fungsi pada metode ini menggunakan program Microsoft Excel. Nah, sebelum ke langkah penyelesaian, alangkah baiknya kita mengetahui bentuk umum dari fungsi eksponen sendiri, yaitu Gx sama dengan AE pangkat Bx, dengan B-nya merupakan hasil dari N atau jumlah data dikali sigma xi yi untuk I sama dengan 1 sampai N dikurangi sigma xi untuk I sama dengan 1 sampai N dikali sigma yi untuk I sama dengan 1 sampai N per N dikali sigma xi kuadrat untuk I berjalan dari 1 sampai N dikurangi sigma xi untuk untuk I sama dengan 1 sampai N dikuadratkan, dengan Y nya merupakan hasil dari len Y, dan A merupakan E atau bilangan asli eksponensial pangkat A, di mana A nya merupakan hasil dari sigma yi per N dikurangi B dikali sigma xi per N. Langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini saya ada contoh soal, diketahui titik-titik x, y sebagai berikut. Nah, berdasarkan tabel di atas, tentukan fungsi fx dengan menggunakan metode linearisasi fungsi eksponen. Nah, langkah penyelesaiannya adalah kalian harus membuat tabel perhitungannya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya sudah membuatnya. Di sini ada kolom I, kolom xi, kolom yi, kolom y besar I atau yang tadi ya, yang len y, kolom xi dikali yi, dan kolom xi kuadrat. Nah, banyaknya baris di sini berdasarkan banyaknya data. Nah, dan jangan lupa untuk baris sigmanya. Nah, untuk mengisi kolom yi sama dengan len yi ini, kalian dengan menginput rumusnya itu sama dengan len ya, kurung buka, kemudian kalian klik kotak C2 kurung tutup. Nah, untuk mencari nilai kolomnya kalian dengan double klik di pojok kanan bawah ini. Nah, kalian sudah dapat nilai-nilai dari len yi nya. Untuk kolom xi yi, rumusnya tinggal sama dengan kalian klik kotak B2 bintang atau dikali dengan kotak D2, enter. Nah, kemudian klik dua kali sini. Untuk x kuadrat, rumusnya tinggal sama dengan kotak B2 atau P2 atau pangkat 2, enter. Kemudian kalian double klik. Nah, untuk komponen yang kita butuhkan untuk mencari nilai B dan A adalah sigmanya ya, atau jumlah datanya. Berarti kalian tinggal blok di baris sigma ini, kemudian kalian klik auto sum. Nah, kalau udah dapat nilai sigmanya. Nah, sekarang kalian tinggal mencari nilai B nya. Untuk nilai B dengan kalian tinggal menginput dari nilai dari ini ya, baris sigmanya, kurung buka N berarti 5 dikali sigma xi yi berarti kotak E7 kurung tutup dikurangi kurung buka sigma xi dikali sigma yi berarti B7 dikali B7 kurung tutup per kurung buka N 5 dikali sigma xi kuadrat nanti kotak F7 kurung tutup dikurangi kurung buka lagi sigma xi dikuadratkan, jadi kotak B7 dikuadratkan, tutup. Nah, kalian sudah mendapatkan nilai dari B kecilnya. Kemudian mencari A kecil, tapi A kecil di sini adalah nilai dari eksponen pangkat A atau E pangkat E ya. Jadi kita mencari nilai A nya dulu. A sama dengan buka sigma yi
jadi kotak di 7 per n ini 5 naik dikurangi B, nilai B nya udah kita dapatkan, kali kurung buka sigma xi per n per 5 kurung tutup kurung tutup. Nah, kita udah dapat nilai A besarnya, jadi kita bisa mencari nilai A kecilnya sama dengan Nah, rumus untuk mencari bilangan eksponensial yaitu di Microsoft Excel yaitu ketik sama dengan exp atau singkatan dari eksponensial sendiri, kemudian klik nilai A besarnya, tutup. Nah, kita udah dapat nilai B kecil sama kecilnya, berarti kita bisa mengetahui untuk ampiran fungsinya yaitu gx sama dengan A berarti 0,1748 jika kita ingin menguratkan 4 angka di belakang koma, dikali pangkat bx, b nya 0,6632x. Nah, sebenarnya ada langkah yang lebih cepat untuk mengetahui ampiran fungsinya ini, yaitu kalian tinggal blok pada kolom y nya, kemudian ke tab insert, kemudian kalian klik yang scatter, kemudian kalian pilih yang scatter with smooth line, nah, kemudian kalian klik grafiknya, klik kanan add trend line, pilih opsi yang eksponensial, kemudian kalian checklist di bagian display equation on chart dan close. Nah, kalian sudah bisa mendapatkan ampiran fungsinya. Namun untuk cara cepat ini terdapat kelemahannya, yaitu jika datanya untuk nilai y nya itu terdapat lonjakan, dalam hal lain nilainya itu naik turun. Sebagai contohnya seperti ini, saya punya data COVID-19 ya, untuk kasus pasien positif sembuh dan meninggal dari tanggal 2 Maret sampai 25 April. Nah, di sini misalnya saya ingin mencari ampiran fungsi untuk kasus positif. Jadi kan saya tinggal blok di sini. Ya, kalian ke insert, kalian di sketcher, smooth line. Kalian klik, kemudian klik kanan, add trend line. Nah, bisa kalian lihat sendiri untuk opsi eksponensial ini di blok ya. Mengapa seperti ini? Kemungkinan dari program Microsoft Excel sendiri itu sudah mengklaim bahwa ampiran fungsi untuk data COVID-19 ini itu bukan merupakan fungsi eksponen. Yang mana kita ketahui sendiri kan ciri dari fungsi eksponen itu nilainya itu selalu naik, sedangkan untuk data yang ini terdapat lonjakan gitu, naik turun. Jadi nilainya misalnya di sini udah 2, kemudian naik 13, tapi turun lagi ke 8, terus turun lagi ke 7, nah sampai 0, kemudian naik terus lagi ke 35. Jadi sistem dari Microsoft Excel itu sudah mengklaim bahwa ampiran fungsi ini bukanlah fungsi eksponen. Jadi mungkin fungsi polinomial atau sebagainya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.